Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ceramah. Ceramah atau khutbah adalah salah satu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi apapun, termasuk tentang ajaran agama kepada pendengar. Metode ceramah pada aspek bahasa adalah sebuah penuturan atau penerangan secara lisan yang dilakukan oleh seseorang. Metode ceramah sering kita jumpai pada proses-proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Sehingga metode seperti ini sudah dianggap sebagai metode yang terbaik bagi guru untuk melakukan interaksi belajar mengajar kepada peserta didik. Satu hal yang tidak pernah menjadi bahan refleksi bagi guru adalah tentang efektivitas penggunaan metode ceramah, yaitu mengenai minat dan motivasi peserta didik. Bahkan akhirnya juga berdampak pada prestasi peserta didik. Di dalam metode ceramah pastinya ada unsur-unsur. Yang pertama, penceramah, yang kedua, pendengar, yang ketiga, materi. Penceramah adalah orang yang menyampaikan nasihat-nasihat atau ceramah atau materi-materi, atau di dalam pembelajaran adalah seorang guru yang menyampaikan materi-materi kepada anak muridnya atau peserta didik pada metode ceramah. Yang kedua adalah pendengar. Pendengar adalah penerima nasihat-nasihat atau ceramah-ceramah atau materi-materi dari seorang penceramah. Dan tentunya jika ada seorang penceramah pasti ada pendengar, atau di dalam pembelajaran adalah peserta didik yang mendapatkan materi-materi dari seorang guru. Yang ketiga adalah materi. Jika kita ingin berceramah atau jika kita ingin memulai pembelajaran menggunakan metode ceramah, pastinya kita membutuhkan materi atau bahan untuk apa yang disampaikan kepada peserta didik atau kepada pendengar. Tentunya materi tersebut ialah materi yang bagus. Ceramah yang mampu membuat pendengar atau peserta didik itu terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat atau materi yang disampaikan oleh guru atau penceramah. Nah, sekarang kita masuk kepada cara atau metode dalam menyampaikan ceramah. Sebenarnya ada beberapa cara atau metode dalam menyampaikan ceramah ini, terkhusus untuk kita para pengajar. Yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran PAI dengan penuturan lisan, di mana kita fokuskan pada kalimat penuturan secara lisan. Yang mana penuturan secara lisan menggambarkan bahwa materi yang diajarkan oleh guru PAI harus diajarkan secara lisan, atau dengan kata lain, guru harus menyampaikan secara langsung. Namun harus memperhatikan kata-kata yang baik, teratur, sopan, dan menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik. Volume suara, tekanan suara, intonasi atau naik turunnya suara, serta mimik wajah menjadi sangat penting dalam penuturan lisan ini. Oleh karena itu, maka seorang guru pendidikan agama Islam dalam menggunakan metode ini harus memperhatikan teknik-teknik komunikasi verbal atau resmi dan mudah dipahami. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan pendidikan agama Islam di sekolah, maka bahasa merupakan proses awal pemberian pendidikan kepada peserta didik, di mana peserta didik meniru apa yang mereka dengar dari guru, orang tua, bahkan lingkungannya sendiri. Kemudian metode yang kedua, secara langsung kepada peserta didik. Metode ceramah yang dipergunakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran harus dilakukan secara langsung kepada peserta. Pendidikan agama Islam mempersiapkan diri dengan memperhatikan kondisi peserta didik dan lingkungan belajarnya. Apakah peserta didik kondisinya tepat untuk menggunakan metode ceramah atau tidak? Kemudian yang ketiga, dilakukan di depan kelas. Di depan kelas menggambarkan adanya tempat untuk belajar dan memanajemen secara inklusif. Penggunaan metode ceramah tidak berjalan di alam hampa yang tidak jelas ruangannya, akan tetapi harus berada di ruang yang jelas
dan dapat dinikmati oleh manusia. Kelas menunjukkan tempat yang harus diperhatikan dalam metode ceramah ini. Di sini diperlukannya adanya manajemen pengelolaan kelas yang baik dari seorang guru pengajar PAI dalam menggunakan metode ceramah. Kemudian poin yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk kepada dasar metode ceramah dalam Al-Quran. Sebenarnya, metode ceramah dalam Al-Quran tidaklah sepenuhnya ditemukan. Akan tetapi, kita lihat kepada pendapat yang dikemukakan oleh Abu Dinnata bahwa metode ceramah ia sebut dengan khutbah. Maka hal itu akan ditemukan dalam Al-Quran. Dan sebenarnya, apabila dianalisis secara sempurna, substansi metode ceramah yang menggunakan kata-kata secara lisan menyampaikan materi pada umat atau khalayak, maka hal itu juga terdapat dalam khutbah. Menurutnya, metode ceramah termasuk cara yang paling banyak digunakan dalam penyampaian atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Di dalam Al-Quran, kata-kata khutbah diulangi sebanyak 9 kali dan sangat penting mendasari kajian metode ceramah yang berasal dari kata khutbah, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu dia dasar dalil metode ceramah dalam Al-Quran. Berikutnya adalah situasi penggunaan metode ceramah. Jadi kita menggunakan metode ceramah ini ketika dalam beberapa situasi. Yang pertama yaitu apabila seorang guru ingin menyampaikan suatu fakta atau pendapat yang kemudian tidak adanya bahan bacaan yang dapat merangkum fakta dan pendapat tersebut, maka dikira cocok gitu ya untuk menggunakan metode ceramah ini. Kemudian yang kedua adalah apabila seorang guru ingin menyampaikan suatu materi pembelajaran terhadap peserta didik dalam jumlah besar, kita katakan saja sekitar 75 peserta atau lebih seperti itu. Nah, di sini seorang guru dituntut untuk memiliki retorika ceramah yang bagus. Tujuannya agar apa? Agar si pendengar tadi itu tertarik untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah apabila seorang guru itu memiliki antusias atau semangat yang tinggi gitu ya, sehingga guru tadi bisa menjadi motivator kepada peserta didiknya untuk kemudian mengajak peserta didiknya melakukan hal baru atau menimbulkan suatu tekad yang baru terhadap peserta didiknya. Nah, penggunaan metode ceramah ini dirasa cocok untuk digunakan dalam situasi tersebut. Berikutnya, situasi keempat adalah apabila seorang guru ingin menyampaikan pokok-pokok penting pembahasan yang telah diajarkan. Nah, di sini penggunaan metode ceramah itu berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam melihat korelasi antara satu pokok pembahasan dengan pokok pembahasan yang lain, atau hubungan antara pokok pembahasan yang satu dengan pokok pembahasan yang lain. Baik, yang terakhir adalah situasi kelima, apabila seorang guru ingin menyampaikan pokok bahasan yang baru seperti itu. Baik, di sini yang ingin saya sampaikan adalah yang namanya suatu metode, terkhusus metode pembelajaran, tentu memiliki yang namanya kelebihan dan juga kekurangan seperti itu. Nah, adapun di sini yang ingin saya sampaikan adalah terkait kelebihan-kelebihan metode ceramah. Yang pertama, dengan menggunakan metode ceramah, seorang guru dapat mengontrol arah pembicaraan setiap peserta didiknya. Metode ini juga menjadi solutif gitu ya bagi peserta didik dalam jumlah besar, karena metode ini dapat menampung peserta didik dalam jumlah yang banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang guru dapat dengan mudah mengontrol posisi duduk dari peserta didiknya, sehingga organisasi kelas menjadi jauh lebih sederhana. Baik, yang terakhir, kelebihan dari penggunaan metode ceramah ini adalah dapat memudahkan seorang guru dalam mempersiapkan
dan melaksanakan metode pengajaran. Nah, jadi ada pun yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru dengan menggunakan metode ini cukup dengan buku catatan dan juga kemampuan dalam berretorika. Nah, selain itu metode ceramah ini juga dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah dan dengan biaya yang murah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan metode ceramah. Di samping kelebihan metode ceramah, terdapat pula kekurangan metode ceramah dalam studi pendidikan agama Islam. Yang pertama, guru tidak dapat mengetahui sampai di mana peserta didik memahami pembicaraannya. Oleh karena itu, setelah guru menyampaikannya, maka harus diadakannya evaluasi. Misalnya seperti tanya jawab atau tes. Yang kedua, kata-kata guru ditafsirkan lain oleh peserta didik. Oleh karena itu, bila guru sulit menyampaikan kata-kata yang asing kepada peserta didik, maka guru bisa menyampaikannya melalui peragaan. Ketiga, cenderung membuat peserta didik kurang kreatif dalam materi yang disampaikan, hanya mengandalkan ingatan guru. Oleh karena itu, dalam penggunaan metode ceramah ini, sebaiknya guru pendidikan agama Islam harus lebih mempersiapkan diri dengan matang. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain metode ceramah. Apakah itu desain? Desain adalah kerangka, langkah-langkah, atau bangunan yang menjadi pedoman bagi seorang guru dalam mengajarkan materi pendidikan agama Islam kepada peserta didik. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk apa menyampaikan tujuan pembelajaran? Agar peserta didik mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyesuaikan ketepatan metode. Seorang guru pendidikan agama Islam harus menyesuaikan terlebih dahulu apakah metode ceramah tersebut sudah tepat digunakan untuk mencapai tujuan dan indikator pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mengelola perhatian dan kondisi peserta didik. Seorang guru pendidikan agama Islam harus menciptakan dan menguasai suasana sehingga pihak peserta didik terdapat kesiapan dan kesediaan belajar. Yang keempat, presentasi materi. Pada siklus ini sudah masuk tahap inti, yang dimana seorang guru harus menyajikan materi-materi pendidikan agama Islam sesuai dengan sub-sub dan topik-topik pembahasan. Yang kelima, memberikan konklusi. Metode ceramah yang dipergunakan harus membuat kesimpulan, yang dimana kesimpulan tersebut memuat inti penting dari materi yang telah disampaikan. Dengan demikian peserta didik